Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah selesai dari bab at-taharah. Bab taharah sudah selesai, kita masuk ke bab as-shalah. Bab salat. Salat ayyuhal ikhwah itu adalah tiang agama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pun dalam kondisi di akhir hayatnya ketika beliau sakit parah, beliau tidak ingin ketinggalan menjadi imam terdepan di dalam masalah sholat. Kenapa? Karena para ulama kita senantiasa mengaitkan urusan-urusan yang ada di dunia dikaitkan dengan kelak di akhirat. Siapa yang dia itu berdiri menghadap Rabbnya ketika di dunia di saf terdepan, maka kelak di akhirat dia pun akan dimuliakan dengan diberi tempat terdepan, saf-saf terdepan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pun kondisi sakit parah, ya. Jadi kalau para nabi dan rasul itu diberikan sakit 2 kali lipat dibandingkan manusia umumnya. Ya, beda dengan manusia umumnya. Tapi beliau tetap ingin menjadi imam. Ketika imam beliau itu tidak sanggup melanjutkan, pingsan, ya, pingsan di tempat. Nah, kemudian diangkat, kemudian dikasih apa ini? Dikasih pendingin di kepala Rasul SAW. Ya, dikompres. Kemudian beliau siuman, beliau menanya, apakah sudah sholat kaum muslimin? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Ya. Kemudian Rasulullah minta ambil lagi air wudhu, berwudhu, kemudian jadi imam lagi. Dan itu berulang berkali-kali. Sampai beliau tidak sanggup, beliau mengatakan, perintahkan Abu Bakar agar mengimami kaum muslimin. Ya, Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bapakku itu tidak sanggup melewati ayat-ayat yang sedih, ayat-ayat yang karena hatinya mudah bergetar dengan Al-Qur'an. Jadi kebiasaannya Abu Bakar itu kalau sudah melewati ayat-ayat yang tentang neraka, beliau nangis sampai lama, tidak bisa dilanjutkan sholatnya. Nah, itu karena mereka faham tentang apa isi yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah salat itu khairu maudu'in. Sebaik-baik perkara yang dilakukan seorang hamba adalah salat. Ya, kalau kalian mampu maka perbanyak. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau kana yusalli fi hala sihhatihi. Beliau salat ketika kondisi sehat itu 300 rakaat yaum wa lailah. 300 rakaat sehari semalam. Ya. Imam Ahmad itu sibuknya bukan main kalau dalam masalah urusan hadis, ya, karena beliau disebutkan dalam biografinya tawafad dunya marratain. Imam Ahmad itu tawaf dunia, maksudnya apa? Ke negeri-negeri yang di situ ada hadis, beliau 2 kali, ke Baghdad, ke Kufah, ya, ke Syam, ke Irak, ke Mesir, beliau keliling 2 kali. Berarti sibuk sekali kan? Ya, sibuk luar biasa beliau. Tetapi karena beliau itu tahu bahwasanya salat itu sangat urgent, ya, maka beliau melakukannya ketika sehat 300 rakaat sehari semalam. Salat apa itu? Salat sunnah, ya. Salat sunnah di luar salat wajibnya itu. Nah, kata Abdullah anaknya, ketika lamma maridho, ketika beliau sakit, ya, maka berat bagi beliau Imam Ahmad, maka dia hanya mampu
melakukan setengahnya ya ketika sakit, 150 rakaat ya. Nah, itu para ulama kita. Suatu ketika ada seorang sahabat. Sahabat ini masih muda. Ya, masih muda. Jauh usianya kalau dengan kita sekarang ya. Usianya muda ketika dia berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau itu biasa di depan rumah Nabi. Di depan rumah Nabi dalam kondisi tidak ada atap, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi dingin, ya, dalam kondisi dingin. Dan beliau itu hanya punya satu helai baju. Jadi beliau itu siapkan air kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat malam, disiapkannya air. Dia khidmat khadim Rasulullah, ya, dia ingin dekat dengan Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah terbangun di awal malam, kemudian datang. Nabi SAW sengaja datang ke dia, ingin bertanya, hal indak hajah, ya, kamu punya hajat tidak? Minta kepadaku. Rasulullah itu isyaratkan bahwasanya bajumu itu loh, sudah satu tipis lagi, ini malam, kemudian angin, ya. Rasulullah ingin menawarkan sesuatu, tapi tidak enak kan, bajumu enggak ini, saya kasih, enggak. Sahabat itu menjaga iffah, menjaga kehormatan para sahabat, ya. Jadi kehormatan kita itu harus dijaga. Sampai pun dalam masalah sepele kita minta air untuk wudu dilarang dalam mazhab, ya, dalam pendapatnya fuqaha. Kenapa? Karena menjaga iffah, menjaga kehormatan kita. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada hajah. Dia bilang, ya tidak ada. Cari, mungkin ada. Ya, apa kira-kira? Kalau kamu ingin, saya berikan, ya, minta. Ya Rasulullah, boleh saya minta? Boleh. Ya. Kemudian ketika itu sahabat ini berpikir, Rasulullah, amhilni, sebentar, saya berpikir. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, ud'ullah, doakan kepada Allah, an akuna murafiqaka fil jannah, ya, agar aku menjadi pendampingmu di surga, ya, pendamping. Sahabat ini tidak minta dunia, dia minta dunia. Dia tidak minta uang, tidak minta harta. Dia hanya minta, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku menjadi pendampingmu di surga. Luar biasa, seorang sahabat yang dia masih usia muda, dia tidak minta sesuatu apapun yang berkaitan dengan dunia. Ya. Karena ya ikhwah, seseorang itu kalau sudah hatinya dia terikat dengan akhirat, dia tahu apa yang harus dia cari, dia tahu apa yang harus menjadi goal dia. Ya, karena di dunia ini usia kita singkat, kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang pasti dijamin. Yang pasti dijamin Allah rezeki kita pasti dijamin. Tidak akan kita wafat sampai kita ditunaikan sesuap dan seteguk minum kita. Tidak akan wafat, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesuatu yang belum dijamin, apakah kita selamat, apakah kita akan masuk surga, apakah kita selamat dari neraka, itu yang harus kita pikirkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau itu a'inni, ya, a'inni, bantu aku, ya, bantu aku bikasrati as-sujud, ya, dengan banyak sujud. Ketika permintaan tersebut permintaan yang sangat besar, yang tidak mudah, maka ada timbal baliknya, ya. Harus ada pengorbanannya, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bantu aku dengan banyak sujud, ya.
dan banyak sujud. Korelasinya apa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta agar sahabat ini bisa menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan jelas ketika menjadi pendamping Nabi maka itu surga tertinggi, surga Firdaus al-A'la, surga tertinggi. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Kalau kalian minta surga maka minta Firdaus, karena sungguhnya dia adalah surga yang wasatul jannah, ya, surga yang pertengahan, karena dia di bawah Arsyur Rahman dan dia adalah di atas seluruh surga yang ada. Jadi dia pertengahan, paling dekat dengan Arsyur Rahman. Maka Nabi SAW mengarahkan untuk banyak sujud, artinya betapa tinggi dan mulianya, besarnya pahala ketika seseorang sholat. Ya. Nah, ketika kita paham ini, bagaimana mindset yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat ini, berarti kita perlu mempelajari masalah sholat. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab mengatakan bahwasanya kam min musallin, betapa banyak dari orang yang sholat itu la yanalu minha illa ta'ab, dia tidak mendapatkan bagian pahala kecuali hanya capeknya saja, ya, hanya capeknya saja. Dia karena apa? Karena mungkin tidak terpenuhi rukun atau syaratnya, ya, atau dia tidak hadir dalam sholatnya, begitu saja, sekedar rutinitas. Makanya ya ikhwah, di sini kita pahami bahwasanya penting seseorang itu mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab ini akan mengubah sholat kita. Yang tadinya kita tidak paham Allahu Akbar, itu kalau kita paham Allahu Akbar saja, ya, dalam bahasa Arab apa makna Allahu Akbar, nama Allah ini, kenapa Allah memerintahkan kita membuka dengan Allahu Akbar, kenapa tidak Allahu Azim, Allahu Aziz, kenapa Allahu Akbar? Ya, nah, itu dalam kajian bahasa Arab itu saja sudah meningkatkan keimanan kita, ya. Belum lagi kandungan Al-Fatihah, ya, kandungan baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, bacaan Sami Allahu liman hamidah, ya, Rabbana walakal hamdu, ya, itu bacaan-bacaan itu semuanya ada makna yang dalam bagi orang yang dia mengkaji bahasa Arab, ya. Maka ini motivasi untuk kita semuanya. Dan sholat itu sangat berkaitan erat dengan khusyuk, dan khusyuk itu sangat berkaitan erat dengan pemahaman tadabbur terhadap apa yang kita baca, ya. Makanya kenapa para sahabat itu kalau dia sudah sholat mereka sampai lupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau itu sholat hatta yatawarram qadamah, sampai apa? Bengkak-bengkak kakinya. Orang kalau dia sholat lama, berdirinya lama, itu darahnya turun. Kalau sudah darah turun, ya wajar dia bengkak, karena sering seperti itu. Ya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya lama? Karena dia mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya, jadi antara Al-Quran dengan sholat itu kaitannya sangat erat. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, afala akun abdan syakura. Ya Aisyah, tidakkah aku itu menjadi hamba yang bersyukur? Ya, sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya hamba terbaik yang pernah Allah beri di umat ini itu dengan melakukan sholat. Ya, berarti apa? Sholat itu ibadah yang paling dicintai dan diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba. Lah bagaimana dengan orang yang dia itu sudah diberikan kebaikan, diberikan hidayah Islam, hidayah sunnah Nabi, diberikan hidayah cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ilmu, kemudian dia tidak semangat dengan perkara sholat ini. Ya. Dan bagaimana dengan kondisi kaum muslimin yang hari ini itu tidak sholat dia menganggap bahwasanya tidak sholat itu lebih ringan dibandingkan mencuri. Ya, coba antum keluar itu, orang tidak sholat, hari-hari tidak sholat, dengan dia ada mencuri ayam. Masa mencuri ayam orang itu? Dia bilang, ya, besarkan dosa besar itu mencuri, tetapi apa? Ini tidak sholat hari-hari, didiamkan, karena orang-orang menganggap sholat perkara remeh. Karena apa? Di hatinya mengagungkan, memuliakan Allah itu sudah tidak tahu kemana, yang tidak tahu kemana. Ya, oleh karena ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya,
eh, apa ayatnya itu? La azimun haqqa qadri. Ada ayatnya. Haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ada yang hafal enggak? Bentar ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullah. Mereka tidak mengagungkan, tidak memuliakan, tidak mentakzim Allah haqqa qadrihi, sebenar-benar pengagungan. Jadi kita itu ya, ketika kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hayati wa mamati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya ibadahku, ya, nusukku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Lam dalam bahasa Arab itu lil ikhtisas, khusus, tidak diberikan hanya kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, berarti apa? Kita ini milik Allah. Hidup mati kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah mengikrar itu, maka barulah kita mentakzim Allah dengan niat kita, dengan hati kita, dengan cinta kita, dengan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang dia tidak pedulikan itu. Haknya Allah, salat ada urusan, ya. Pokoknya apa? Cari dunia aja, enggak ada urusan. Ya. Mau dia salat atau tidak salat, tidak ada urusan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian kepada mereka. Hidup mereka itu tidak ada lebih, tidak kurang dengan kehidupan binatang. Cuman hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, hubungan dan seterusnya. Ya kan seperti itu. Antum lihat kehidupan orang yang tidak peduli dengan urusan sholat itu. Begitu aja hidupnya. Ya. Kalau ketemu lama-lama ngobrol tidak ada ujungnya, tidak ada faidahnya. Ya, jauh dari akhirat. Dan kita alhamdulillah dimudahkan seperti ini. Dari subuh kita sudah bangun niatkan, ya Allah, saya ingin belajar, saya ingin mensyiarkan agamamu, saya ingin menyebarkan agamamu, saya ingin menolong agamamu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian nolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kalian, dan Allah yang akan meneguhkan kaki langkah kalian. Maka apa? Maka Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka itu tidak memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an. Allah mentahdid mereka, mengancam mereka, mengingatkan mereka. Wal ardu, lihat kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikun yang menyekutukan Allah, atau dari kalangan muslimin yang dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an, bumi semuanya, ya, matwiyatun biyamini. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam, ya, bumi semuanya. Artinya apa? Dunia yang kalian habisi waktu kalian, ya, semuanya itu akan digenggam Allah Subhanahu wa taala. Akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Akan jadi bahan bakar neraka semuanya. Ya. Itu yang kalian banggakan, ya. Was samawati matwiyatun biyaminih. Kemudian langit-langit yang ada itu matwiyat. Apa matwiyat? Dilipat Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka apa? Maka Allah menutup Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Makanya, ya, menyekutukan Allah itu terkadang tidak harus dia itu datang ke pohon, minta-minta di situ, kemudian sholat juga. Tidak harus. Terkadang bentuk menyekutukan Allah itu, dia ketika ada handphone, WA, sudah sholat, sudah azan, sebentar dulu. Ya, dia kedepankan ini, dia lupa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bentuk ringannya. Tetapi apa? Tetapi berbahaya. Ya, berbahaya yang seperti ini. Makanya sholat itu perkara yang sangat-sangat
urgen dalam Islam, makanya kita pelajari. Bahkan sebagian salaf menyebutkan, aku senantiasa mempelajari salatku, memperbaiki salatku arba'ina sanah. Berapa? 40 tahun, ya, 40 tahun. Ya. Karena apa? Karena tidak setiap salat yang dilakukan hamba itu diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima salat kita. As-salatu lugatan, salat secara bahasa, ad-du'a bi khair. Doa dengan kebaikan itu adalah salat, ya. Fasalli inna salataka sakanun lahum, ya. Salatlah, sungguhnya salat kalian itu adalah ketenangan bagi mereka. Ya, salatlah di sini adalah doa, berdoalah kepada Allah karena sungguhnya doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Maka seseorang yang dia itu melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah dikatakan salat secara bahasa. Ya, secara bahasa. Dan doa itu adalah amalan orang-orang yang ikhlas. Ya, doa, zikir itu amalan orang-orang yang ikhlas. Karena doa itu dia tidak terlihat langsung, ya, diijabahnya langsung. Ya Allah, saya minta disembuhkan anak saya. Terkadang belum disembuhkan langsung, ya. Ya Allah, berikan saya kelapangan rezeki. Terkadang dibiarkan rezekinya seperti itu aja. Ya, karena apa? Karena itu ujian keimanan. Dia yakin iman kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkannya atau tidak. Karena doa itu terkadang diberikan Allah di akhirat, tidak sekarang. Ya. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslimi ghaliban. Secara syar'i dia adalah aqwal, ucapan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan. Ya, gerak-gerik, gerakan salat itu. Muftatahah dibuka dengan takbir Allahu Akbar, mukhtatamah bit taslim, ditutup dengan salam. Ghaliban, umumnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ada salat yang dia itu tidak ada akwal, ya, tidak ada ucapannya, yaitu salatnya orang akhras, bisu. Dia hanya gerakan saja, tidak bisa dia Allahu Akbar, tidak ada ininya, karena tidak bisa. Ya. Ada yang dia tidak ada gerakannya, ya. Seorang yang dia lumpuh, atau seorang yang dia terbaring kondisi koma, tapi hatinya masih sadar, salat dia, tetapi dengan hati. Ya, salat itu kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, isyarat dengan anggota tangan, kalau tidak bisa dengan mata, ya, isyarat dengan mata, Allah, ya, mata. Kalau tidak bisa isyarat dengan hati, ya, tidak bisa juga, mati berarti dia, ya, mati, disolati. Jadi selagi masih ada akal, mana tut taklif, yaitu akal, maka wajib sholat, kondisi apapun, ya, kondisi apapun. Nabi SAW kondisi perang ini, perang, berkecamuk, ya, berkecamuk, mereka tetap sholat, ya, mereka tetap sholat, meskipun kondisi lari, ya, kondisi lari, Allahu Akbar, sholat dia, lari, kabur, misalkan kondisinya perang, ya, bukan lari dari perang, ya, tetapi lari strategi, ya. Nah, jadi kondisi sholat itu selagi masih ada akal wajib, ya. Ada yang dia sholat itu sudah dalam kondisi isyarat saja, tidak ada ucapan, tidak ada gerakan, ya. Dan itu semua kita, ya, tinggal tunggu bagian akan merasakan kondisi-kondisi sulit seperti itu, ya. Antum melihat ke rumah sakit sesekali orang yang dia sudah tua, yang nafasnya sudah pakai oksigen, apalagi kondisi corona kemarin, ngeri sekali dilihat, ya, ngeri sekali. Betul-betul Allah guncang keimanan. Ya, kalau dia tidak punya iman, pergi dia ke dukun, ya kan? Pergi dia cari jimat lah segala macam, ya. Kalau kita beriman bahwasanya kita tinggal tunggu hisab kita. Ya, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang ya diberikan sakit. Ya, nah kondisi seperti itu bisa jadi kita akan mengalaminya, bisa jadi tetangga kita, ibu kita, istri kita, anak kita,
Maka perlu kita belajar bagaimana fikihnya. Kondisi seperti itu banyak dari kaum muslimin tidak sholat dia. Ya, karena tidak ada wudhu dia bilang, tidak sholat. Ya, padahal apa? Padahal dia diberikan keringanan, bisa tayamum. Ya. Tidak ada pasir berdebu, dia pakai di dinding aja sudah, pakai mazhab yang lain. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Ya. Ada yang dia tidak sholat, kondisi sehat sama sekali tidak sholat. Ya. Dan ini apa? Ini membuat hati kita sedih ya. Makanya kita sampaikan, fokus saja dengan sesuatu yang urgen. Ya, banyak hal-hal yang belum kita lakukan. Jangan sibuk dengan perkara fitnah dalam dakwah, urusan-urusan yang tidak urgen, buang waktu. Ya, sibuk dengan urgen. Ya, banyak kaum muslimin wafat kondisi dalam kondisi tidak mengenal Robnya, syirik dia, tidak pernah sholat sama sekali. Itu banyak, itulah dakwah semua itu. Ya. Muhtatamatun muftatah bit takbir, dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Ketika dibuka dengan Allahu Akbar, maka kita sudah masuk sholat. Kalau sudah masuk sholat, diharamkan semua yang di luar sholat. Ya. Diharamkan kita berbicara, diharamkan kita makan, diharamkan kita banyak gerakan, diharamkan kita menyingkap aurat. Ya. Maka apa? Maka kalau sudah dibuka dengan takbir Allahu Akbar, maka dia masuk sholat. Mukhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Ya. Seseorang kalau dia sudah salam, semua yang tadi dilarang, yang tadinya mubah jadi halal. Ya, jadi halal. Ghaliban. Ya, itu kebanyakannya. Artinya ada yang sholat tidak pakai gerakan, ada yang dia juga tidak pakai bicara. Ya. Nah, ada seorang sahabat Muawiyah di awal Islam itu sholat boleh bicara di awal Islam. Jadi tahapan syariat seperti itu, tadarruj. Itu berlaku dulu, sekarang tidak berlaku karena sudah sempurna syariat. Jadi sahabat ini dia tidak tahu ada riwayat yang menghapus hukum bolehnya bicara di dalam salat. Salat Allahu Akbar, ada sahabat yang dia bersin dia, ya. Ketika bersin, sahabat tersebut mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dalam salat boleh. Bersin kita, ya ditahan. Ya, ketika bersin kita ucapkan alhamdulillahi boleh, karena itu min jinsil doa, karena dia bagian bentuk doa. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala boleh. Maka karena salat itu hakikatnya doa dengan tambah gerakan. Maka sahabat ini mengatakan alhamdulillah. Ketika ucapan itu didengar oleh sahabat Muawiyah, dia katakan yarhamukallah, karena memang sunnahnya. Tapi apa? Tapi di luar sholat, karena sholat waktu itu sudah dilarang. Kalau di awal mereka mengucapkan yarhamukallah karena masih boleh. Dia tidak tahu ada riwayat menghapus. Ya, namanya nasikh mansukh, dihapus. Ya. Sebagian sahabat seperti itu, ada beberapa riwayat yang tidak sampai kepada mereka. Ya, itu terjadi kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar, dan yang lain. Maka ketika dengar itu, sahabat tahu tidak boleh sudah bicara. Dia mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah itu doa tidak? Artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Taib, anak tanya antum. Kenapa alhamdulillah boleh, yarhamukallah tidak boleh? Sama-sama doa. Kurang. Ya. Jadi kalau yang alhamdulillah itu tidak ada khitab, tidak ada bentuk berbicara ke makhluk. Ya. Jadi dia betul-betul hanya isinya doa atau zikir, itu dibolehkan. Karena salat itu isinya doa. Tapi kalau ada unsur berbicara dengan makhluk, ya meskipun dia hanya sekedar domir dalam bahasa Arab itu kata ganti. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kata mu itu mengubah yang tadinya doa yang dibolehkan jadi doa yang tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau dia mengatakan Allahu yarham, Allah merahmati, boleh.
Tapi kalau dia mengatakan yarhamukallah, jadi tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Ketika itu para sahabat yang lain dilihat ini Muawiyah ini, ya. Muawiyah bukannya makin diam, makin bicara dia. Malakum, kenapa kalian lihat saya? Ya, sudah dilarang bicara. Ya, dia bicara masih, kenapa kalian lihat saya? Ya, mungkin bicara sampai yang sebelahnya itu dicubitnya pahanya. Ya, makin bicara lagi Muawiyah. Ya, sudah sholat lanjut. Ya, akhirnya setelah sholat Nabi SAW menoleh ke belakang. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna hadhihi sholat, sungguhnya sholat ini adalah ya tempat zikir, takbir, tahlil, tahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. La yaliqu fiha kalamul bashar, tidak layak ucapan manusia. Sudah diam Nabi SAW, tidak mengatakan siapa-siapa yang tadi bicara ini. Berdiri dulu, ambil air, angkat, cuci bereskan masjid. Enggak. Nabi SAW hanya mengatakan fokus kepada perkara yang ingin disampaikan. Nah, ini penting bagi seorang murabbi. Ya, seorang murabbi ketika melihat anak didiknya atau anak kandungnya atau temannya yang ingin dinasihati, kenapa antum begini? Jangan tanya kenapa. Sampaikan aja yang intinya apa. Ya, intinya apa? Ya, jadi fokus dengan solusi. Jangan seperti orang misalkan datang dia merokok, paru-paru sudah dia, bolong-bolong sudah paru-parunya. Dokter, saya mau periksa. Penyakitnya paru-paru bolong. Ya, kenapa sebabnya ini? Saya merokok terus. Kenapa kamu merokok? Karena begini, dia datang bukan untuk diceramai, dia datang untuk berobat. Obati dulu, baru nasihati. Ya, seperti itu. Fokus dan solusi. Nabi SAW metode tarbiyahnya seperti itu. Ya, metode tarbiyahnya seperti itu. Maka di dalam sholat itu tidak boleh sama sekali ucapan yang selain zikir atau doa. Tetapi karena sholat ini diawali dengan takbir, takbir itu dia harus, ya, karena takbir itu adalah rukun pertama, rukun qauli dalam sholat, dia harus tidak boleh berjarak. Ketika kita katakan Allahu Akbar, dijarakkan Allah, dia menguap Allah, belum akbarnya nguap dia. Ya. Kemudian setelah dia nguap dan dia sudah puas dengan menguapnya, baru dia Allah. Kemudian dia mengucapkan akbar. Ya. Maka jarak yang dia di atas atau melebihi kadar bernafas, ya, kadar bernafas, nafas Allah akbar, ya, itu boleh. Tapi melebihi dari kadar bernafas seperti itu, dia memudaratkan atau merusak takbir, ya, sehingga tidak sah takbiratul ihram, ya. Atau syakka fit takbir, dia syak, dia ragu ketika di rakaat pertama atau sudah di rakaat kedua, tadi saya sudah takbiratul ihram atau belum. Dia buru-buru lari, angkat tangan, iya, tapi saya mengucapkan Allahu Akbar atau tidak, ragu dia. Ini sama dengan dia belum melakukan, berarti sholatnya tidak sah. Ya, bukan dia tambah satu rakaat, enggak, sholatnya belum dibuka, karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Kalau belum dibuka berarti belum masuk ke sholat. Sama dengan orang dia kondisinya lupa, dia itu sudah wudu atau belum. Ya, saya tadi sudah tohara, sudah wudu atau belum, tidak ingat dia, maka orang seperti ini belum sah sholatnya, ya, belum sah sholatnya. Jadi lupa takbiratul ihram, lupa sudah toharah bersuci atau belum, lupa sudah baca al-fatihah atau belum, semuanya itu lupa niat, ya, bukan al-fatihah, lupa niat atau belum, itu semuanya tidak, ya, tidak diberi uzur, ya, semuanya itu tidak diberi uzur, salatnya tidak sah. Pembahasan selanjutnya as-salawatul maktubah wa awqatuha, salat-salat yang wajib dan waktu-waktunya. Salawatul maktubah khams, ada 5, ya, yang wajib ada 5. Dalam mazhab Syafi'i, tahiyatul masjid, meskipun hari Jumat, ya, di hari Jumat itu kan Nabi SAW ada riwayatnya,
Ya, ada sahabat ketika Nabi SAW khutbah di mimbar, ada sahabat masuk, kemudian dia langsung duduk. Nabi SAW mengatakan, hal shalaita raka'atain, kamu sudah salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, sahabat ini diperintahkan salat 2 rakaat. Perintah itu hukumnya, hukum asalnya itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Ya, tetapi ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya betul kewajiban itu hukum asalnya, tetapi karena ada riwayat yang lain bahwasanya ya, ketika ditanya salat fardu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hanya 5 ini saja. Ya, hanya 5 ini saja. Kepada seorang sahabat, sahabat ini datang, ya Rasulullah, ajarkan saya agar saya itu, karena banyak amalan dalam Islam, saya mau beramal yang cukup bagi saya. Nabi SAW mengajarkan salat 5 waktu, illa an tatawwa, kecuali kamu itu mau menambahkannya dengan tatawwu. Apa itu? Salat sunnah. Ya, maka 5 ini saja itu yang disebutkan Nabi SAW salat wajib. Berarti perintah ketika salat tahiyatul masjid di hari Jumat itu tidak diberlakukan, ya. Jadi dia hukumnya tidak diberlakukan, atau diubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah yang sangat ditekankan. Maka hanya 5. Karena dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i, salat itu juga wajib. Salat itu juga wajib. Salat apa itu? Tahiyatul masjid ketika hari Jumat. 6. Kalau di mazhab hanya 5. Zuhur wahya 4 rakaat, 4 rakaat. Wa awal waktiha, awal waktunya zawalus syams, ketika matahari sudah tergelincir. Jadi ini pertengahan bumi, ini matahari dari arah barat, anggap ini barat, ini timur. Ketika terbit dari timur, naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini, di pertengahan ini, ya, itu kondisi ketika dilarang sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak tidak boleh. Ya, itu kalau sholat qadha boleh. Ya. 6. Ketika pertengahan ini dilarang, itu waktunya paling cuma 5 menitan atau kurang dari itu. Kemudian berpindah posisi pertama, ya, tergelincir, namanya zawal. Zawal syams, pindah. Nah, ketika pindah itu, ini kan setiap arah matahari dari sini, berarti cahaya ke sana kan? Cahaya ke sini atau ke sana? Anon. Ya. Ini naik, dia makin panjang dia kan, makin panjang pertama kan, makin panjang, kemudian makin pendek, makin dekat, makin pendek dia, tapi berubah arahnya itu, arah ininya berpindah juga, ya. Nah, nanti ada makin pendek dia berhenti, tidak pendek lagi. Nah, itu waktu dilarang sholat, ya. Nah, kalau kita ini ambil aja seperti ini, taruh di tempat dataran, ya, lihat seperti itu. Kalau mau melihat waktu sholat versi tradisional zaman dulu seperti itu, melihatnya pakai ranting, lihat pohon, ya, lihat matahari, tidak ada pakai jadwal sholat. Dulu tidak ada, ya. Nah, jadi ketika sudah makin pendek, tidak pendek lagi, itu sudah waktu zawal. Ya, sebelum zawal itu ketika matahari di tengah. Ketika dia bergeser matahari, ini bayangannya memanjang sedikit. Nah, itu boleh, atau itu waktu awal zuhur. Nah, dia sebutkan awal waktu zuhur itu zawalus syams. Nah, wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur masiru dzilli kulli syai'in mislahu. Ketika bayangan benda itu sudah semisal bendanya. Bendanya 1 cm, bendanya 1 meter, berarti bayangannya 1 meter ditambahkan cahaya atau bayangan fai'uz zawal tadi, ya. Fai'uz zawal ada yang dia tergantung benda dia, ada yang dia 5 cm ditambahkan 5 cm, 1 meter 5 cm jadinya. Nah, kalau sekarang sudah ada waktu sholat, 6. Alhamdulillah. Siwa zilil istiwa, ya. Anak hanya ingin menjelaskan yang di matan itu, selain zilil istiwa, selain bayangan al-istiwa. Al-istiwa itu ketika matahari berada di poros langit, yang di atas langit, pertengahan. 6.
Ya, fadl. Wal asar, kemudian asar. Waktu asar hiya 4 rakaat, 4 rakaat. Awal waktiha, awal waktunya idza shalla idza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Kalau cahaya bayangan benda itu sudah mislahu sama, wa zada qalilan, dan lebih sedikit ya. Jadi keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Waktu maghrib wahiyya 3 rakaat, 3 rakaat. Awal waktunya ghurub qarsi asyams, ketika qars itu lingkaran matahari. Jadi ini ufuk ya, ufuk antara langit dengan bumi. Itu kelihatan kalau kita di pantai ya. Nah, kalau sudah lingkarannya ini semuanya hilang dari garis itu sudah masuk waktu maghrib. Kaitannya dengan buka puasa, kaitan subuh dengan awal puasa. Nah, kalau kita dulu belajar dengan ahli falak ya, ahli falak yang Syekh Juaidi di Yaman sana. Dulu di Yaman Hadramaut itu terjadi huru-hara. Beda waktu subuh ya, ketika itu berkaitan dengan puasa. Beda itu, ribut. Jadi beliau datang karena beliau memang pakar S2 di Italia beliau. Dan dia termasuk muridnya Syekh Ali Bukair ya, guru kami Syekh Ali Bukair, Mufti Tarim. Jadi beliau itu ketika datang dia teliti selama 1 atau 2 tahun ya, kemudian dia buat takwim waktu jadwal salat itu yang seperti sekarang kita ini. Tapi kalau ini Anda tahu ini dibuat berdasarkan waktu apa, Mekah atau bagaimana. Kalau beliau itu penelitiannya yang dikonversi oleh para ahli falak sedunia. Jadi sekarang sudah ini. Nah, jadi kalau kita pernah ribut waktu subuh itu memang faktanya seperti itu. Ada perbedaan ya. Waktu kami di Yaman, kita lihat fajar shadiq itu mungkin ada 10 kali sudah. Di Yaman itu 2 kali, kecepatan 5 menit waktu di Yaman ya. Jadi banyak masjid sudah azan tetapi belum muncul fajar shadiq. Tetapi aman karena ketika qomatnya mereka jaraknya 10-15 menit. Tapi konsekuensinya mereka duluan imsak ketika menahan diri dari makan ketika bulan Ramadan ya. Nah, kalau waktu di Indonesia wala alam ya, itu pengamatan pribadi, itu tidak berkaitan dengan ini ya. Tidak berkaitan juga dengan fatwa dan semisalnya. Kalau kita lihat 8 menit ya. Kita sudah lihat di Dieng berapa kali. Jelas sekali kalau di Dieng itu. Kemudian di laut Kalimantan, Sulawesi ya, kita lihat juga ya. Lupa juga di daerah Malang juga pernah kita lihat di ini puncak gunung ya, 8 kali. Waktu itu Muhammadiyah belum punya takrir. Setelah berapa bulan setelah itu Muhammadiyah punya muktamar, kemudian dimundurkan 8 menit ya, resmi itu ya, enggak ya. Tapi kalau dari kalangan Muhammadiyah juga katanya bukan 8 menit sebenarnya. Ana dengar infonya seperti itu, wallah alam. Katanya sampai berapa ya? Ada yang bilang sampai 20. Nah, kalau kita lihat sudah berkali-kali seperti itu. 7, 8 ya. Tapi cara kita bagaimana? Kita ya jangan terlalu membuat huru-hara di tengah masyarakat ya. Kita kalau bisa dikondisikan, kalau tidak bisa ya kita serahkan bahwasanya itu sudah ada ahlinya yang bicara di situ. Ada MUI dan semisal. Tidak perlu kita masuk ranah yang bukan ranah kita. Yang kedua, ghurubu qarsi syams wa akhiru ghaibu batus syafaqil ahmar. Akhir waktu maghrib itu setelah sudah hilangnya asyafaq al-ahmar, cahaya merah. Jadi cahaya di ufuk ketika kita waktu dekat maghrib itu ada 3. Cahaya warna putih, kemudian kuning, kemudian merah. Kalau sudah hilang cahaya merah ini, itu waktu masuk isya ya. Wal isya'u, dan ini diantara
Bukan, wal isya dan isya wahya 4 rakaat 4 rakaat awal waktunya gaibubah asyafaq al-ahmar. Awal waktunya setelah sudah hilangnya cahaya merah di ufuk. Di sebelah mana? Arah barat. Wa akhiruhu akhirnya tulu al-fajr. Syafar, antum sebelah mana terbenam matahari? Arah mana? Timur? Antum di dunia mana antum? Wakanda. Ya. Ya. Kalau kita belajar kadang misalkan Syekh itu nanya, anta ma'ana, ditanya kita linglung gitu kan, anta ma'ana. Kamu hadir bersama kami atau cuman jasadmu aja di sini? Ya. Karena fikih khawatirnya gagal paham ya, gagal paham. Kita pernah itu belajar waktu itu ada 4 atau 5 orang. Saya jelaskan satu masalah. Ketika kita murojaah, kita setelah belajar murojaah bareng, persiapan bareng. Ya. Lebih bagus seperti itu karena kita hasil kepala 5 orang beda dengan 1 orang. Jadi ketika murojaah, oh masalah ini tadi kayak gini. Kemudian yang satu beda lagi. Hampir tiga pemahaman ketika itu. Enggak, anak memahaminya seperti ini. Jadi satu majelis, satu waktu, satu guru, satu buku. Ada 3 pemahaman. Ya, karena itu tadi. Tidak semuanya bisa menangkap dengan benar. Kemudian dia katakan wa akhiru tulu'al fajr shadiq. Ya, dan akhir waktu isya adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Ya. Kalau dalam ini madhab qadim ini, ya, madhab qadim yang dia jadi madhab jadid. Dari madhab Syafi'i itu ada madhab lama, ada madhab baru. Madhab qadim, madhab jadid. Ya, madhab baru itu yang beliau setelah di Mesir. Jadi ini penting ya. Ada fikih yang anak kemarin sampaikan ke istri anak sampaikan ke antum juga penting ini. Kalau hal-hal penting itu sampaikan ke istri antum. Ya biar dia ngizinkan ya. Ya, biar enggak ngantuk ya. Jadi Imam Syafi'i ketika mengatakan Al-Laitsu afqah min Malik, Imam Al-Laits bin Sa'ad itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Bayangkan, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik itu sampai wafat. Imam Syafi'i tidak berguru, diriwayatkan tidak berguru dengan Imam Al-Laits. Dia hanya melihat fatwa-fatwanya. Tapi beliau mengatakan Imam Laits lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Bukan merendahkan gurunya, tetapi ini bayanu al-haqiqah, menjelaskan kondisi apa adanya, seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan illa annahu dayya'ahu ashabuh. Tapi meskipun Imam Laits ini lebih faqih, lebih berilmu, lebih kuat fikihnya, tapi dia disia-siakan sahabatnya. Ya, disia-siakan sahabatnya. Apa maksudnya? Berarti ketika Imam Malik meskipun dia dalam hal fikihnya di bawah Imam Laits, tetapi murid-muridnya membukukan, mensyiarkan, mengajarkan, menyebarkan mazhabnya terawat dan terabadikan sampai saat ini diikuti. Ya, tidak ada mazhab dalam Islam ada 5, yang 4 mazhab plus mazhabnya Laits, karena dia faqih juga, betul faqih, tetapi karena tidak terbukukan, tidak dirawat, tidak terdakwakan, tidak tersyiarkan, tidak ada estafet yang selanjutnya. Maka penting ya, penting kita itu ilmu yang kita pelajari kita ajarkan. Ya, tidak disyaratkan antum harus hafal ini atau antum harus bisa bahasa Arab dulu. Enggak, antum catat, antum ajarkan istri, ajarkan orang tua, ajarkan siapapun yang antum pahami sesuai dengan yang antum diajarkan, ya, ajarkan. 6. Kalau dulu cara anak matangkan ilmu itu ini cara pribadi ya, boleh ditiru boleh tidak. Setelah belajar dengan syekh ya, anak ngajarkan ke istri langsung ya. Waktu itu pelajaran yang paling sulit ya, paling sulit kalau di teman-teman itu faraid ya, faraid. Nah, faraid ini sekali belajar waktu itu, alhamdulillahnya Allah mudahkan paham. Diajarkan syekh, kita sudah bisa paham, langsung ajarkan ke istri.
Ya, diajarkan lagi, ajarkan lagi, ajarkan lagi, ajarkan lagi. Ya, sampai apa? Sampai istri anak itu lebih pintar faraidnya daripada anak sendiri. Ya, jadi antum ketika belajar haid kemarin, diajarkan istri antum, karena bukan antum yang haid, ya kan? Ya, diajarkan istri. Ya, nah, Rahmat aja sudah ditanya. Ya, suci antara dua haid berapa? Nah, ya, ditanya istrinya, karena orang pondok kan. Ya. Nah, jadi apa? Jadi itu bentuk kita aset atau aset kita untuk tabungan akhirat kita. Kalau ilmu itu dia tidak terwarisi, dia nasibnya akan sama seperti sebagian ulama yang punya ilmu tetapi tidak diwarisi, sehingga dia tidak berlanjut. Beda dengan Imam Syafi'i. Berkaitan dengan mazhab qadim dan jadid tadi. Imam Syafi'i itu ketika dia di Kufah, di Irak, ya, kemudian di Mekah, di Madinah, beliau tidak melihat prospek, ya, tidak melihat mazhabnya ini akan bertahan. Karena apa? Karena banyak ulama lain juga. Kemudian beliau itu setelah dari Irak mengambil ilmu dari ahlul hadis dan ahlul ra'i, beliau pindah ke Mesir. Beliau cari orang-orang yang di sana itu bisa dijadikan murid andalan, dan ketemulah dengan Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti waktu itu mereka bermadhab selain madhab Syafi'i. Ya, ketika datang Imam Syafi'i mengajarkan, takjub orang-orang itu sehingga mengikut Imam Syafi'i, dan itulah yang kemudian jadi penerus Imam Syafi'i. Dan di situ cikal bakal mazhab jadidnya beliau. Beliau bantah pendapat gurunya Imam Malik dan pendapat gurunya Muhammad Ibnul Hasan Syaibani. Ya, dua kitab beliau buat, tapi kitabnya tidak sampai ke kita. Tapi poinnya adalah apa? Imam Syafi'i itu kenapa jauh-jauh ke Mesir? Karena ingin menjaga mazhabnya, ingin menjaga hasil yang dia sudah kumpulkan bertahun-tahun, berpuluh tahun ini agar dilanjutkan oleh orang lain. Ya, artinya para ulama itu berpikirnya jangka panjang. Ya, jangka panjang. Ya, dia pikirkan, dia tidak sekedar yang penting kan hari ini sudah saya ajarkan murid-murid saya, ya, sudah saya tunaikan kewajiban saya. Enggak, dia pikirkan bagaimana setelah 1000 tahun kebaikan ini dirasakan oleh banyak manusia. Ya, nah itu yang kita kejar. Ya, kenapa Nabi SAW mengatakan innal malaikah, ya, sungguhnya malaikat itu la yastaghfir li mualliminan nasal khair, memintakan ampun kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi karena saking banyaknya kemuliaan, keutamaan orang mengajarkan kebaikan, makanya malaikat langsung yang memintakan ampun kepada orang-orang seperti ini. Kalau malaikat minta ampun, diampuni tidak? Diampuni, tidak punya dosa dia. Maka apa? Maka semangat kita belajar, kemudian kita semangat juga mengajarkan ilmu. Ya. Kalau hanya cuma sekedar hujan-hujan sedikit, ya, datang. Ya. Kadang syaitan bisiki kita. Syaitan bisiki kita. Coba, tapi kalau misalkan kita mau nonton Piala Dunia, tidak ada bisikan syaitan sama sekali. Tapi kalau kita mau belajar, dibisiki. Ya kan? Karena syaitan seperti itu. Ya, syaitan sudah daurah 1000 tahun. Ya, kita baru pemula. Datang dia. Ya. Baru apa? Masih ngantuk. Nah, tidur dulu. Tidak apa-apa. Libur sehari lah. Ya kan? Libur sehari. Ya. Atau kita ada misalkan mau istri mau pergi kemana gitu kan? Mau ke pasar. Aduh, istri antar. Izin dulu. Padahal bisa ditundanya, ya, bisa cari solusi lain. Syaitan seperti itu, menjauhkan kita dari ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu adalah sumber seluruh kebaikan. Ya. Wasubh, kemudian waktu subuh. Wahya rakaatan, 2 rakaat, awal waktiha tulu al fajar shadiq. Ketika terbit fajar shadiq. Jadi kalau fajar itu ada 2, fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib itu sekitar 30 sampai 35 menit dari fajar shadiq. Antum lihat waktu sekarang. Ya, waktu sekarang. Jadi kalau mau menguji waktu sekarang itu benar atau tidak, ada 2 caranya. Yang pertama, lihat fajar shadiq langsung. Ya, lihat fajar shadiq itu pergi dengan orang yang sudah pernah melihat. Jangan yang sama-sama tidak tahu. Kita lihat fajar shadiq. Sama-sama tidak bisa, ya kan? Sama-sama tidak bisa. Ya, karena fajar shadiq itu awal fajar shadiq itu
tidak semua orang tahu. Maksudnya kalau dia tidak tahu bagaimana cirinya, dia tidak tahu. Karena dia hanya seperti apa? Seperti cahaya redup di kegelapan. Cahaya redup, cahaya sedikit, redup sekali. Ya, nah, jadi dilihat itu langit sepertiga di atas itu dia gelap. Kemudian antara langit sepertiga itu dengan bumi itu apa? Ada cahaya redup. Kemudian cahaya redup ini nanti dia semakin lama semakin hilang. Semakin lama semakin hilang. Nah, ini namanya fajar kadzib, ya, bukan fajar shadiq. Fajar kadzib. Ya, cahaya redup itu. Dia bentuknya agak kayak hampir kayak tumpeng, tapi dia tidak lancip. Ya, hampir kayak tumpeng. Kalau di hadis seperti ekornya serigala, ya, tapi dia tidak lancip. Nanti dia makin lama berkurang, hilang. Nah, setelahnya itu gelap lagi. Itu namanya fajar kadzib. Setelah itu sekitar setengah jam setelah itu nanti muncul lagi cahaya redup yang sama, makin lama makin terang, makin menyebar. Jadi dia subhanallah ya, melihat kekuasaan Allah itu. Kita melihat itu Allah tiba-tiba menjadikan cahaya redup itu menyebar ke seluruh ufuk. Ya, itu tanda kebesaran Allah. Ya, itu diantara cara meningkatkan iman, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu fajar shadiq. Nah, kalau mau melihat waktu sholat, ya, cara pertama lihat fajar shadiq. Ya, kalau sudah tahu fajar shadiq, lihat sudah waktunya, ya, awalnya. Yang kedua, kita lihat fajar kadzib, ya, rentang sekitar 30 menit setelah itu muncul, ya, fajar shadiq. Ya, ketika sudah kelihatan fajar kadzib itu lebih jelas kelihatan dibandingkan fajar shadiq. Ya, ketika sudah kelihatan fajar kadzibnya, dihitung aja. Sekarang, misalkan dari sekarang itu 30 menit kemudian dia sudah waktu azan atau belum. Kalau dia 20 menit kemudian sudah azan, ini baru fajar kadzib keluar, sudah 20 menit sudah azan dia setelah itu. Berarti ada yang salah, ya, ada yang keliru. Karena jaraknya sekitaran itu dia, tidak berubah. Nah, jadi dua cara itu. Ya, nanti kita kalau kemana? Ke Merabu bisa itu, kelihatan dia kalau naik. Nah, pantai apalagi? Di Derawan paling jelas. Di Derawan itu paling ujung. Ya, kemarin waktu kita ke sana itu, anak ke ujung kelihatan jelas. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.